bantuan tepuan atau tetap nggak bisa kan nggak mau harus dilubangi daripada mati. Mari kita buktikan coba bebannya. Enggak apa-apa hidup. Loh, itu nggak mati kok. Nanti ditambal nggak apa-apa tes. Putih plester nanti kan kalau kamu kan. Kenapa kalau napas itu sistem buka atas. Enak tau dokter napas. Atau nanti masukin selang itu ada apa ada dratnya itu saya kenceng toh. Kamu ngiler nggak pakai selang panjang enggak? Ada di ini kan. Kemudian dari inti surat 17 tadi, kalau kita geser ke arah lateral ini ada tonjolan. Tonjolan ini adalah kaput medial clavicula. Nah, secara palpasi seperti saya nih, untuk berdiraba tunjukkan ini loh tonjolannya. Ini adalah kaput Medial clavicula. Terus kalau tonjolan tak geser ke medial loh, kan langsung ke cekung, yang lebih rendah. Tinggi ke rendah. Nah, pas di perbatasan tinggi rendah itu itu kalau kita raba gini yang tinggi itu miring posisinya, ini miring ke arah bawah lateral, jari kita taruh di situ, kita gerak-gerakkan atas bawah itu. Nah ini kita bisa rasa guyur itu bahasanya apa ya? Teraba kita seperti nekan ada kawat gitu loh ya, kayak kawat. Grill. Ya saya mau nolak. Bukan bergerigi, ada sesuatu yang lebih menonjol gitu loh. Diraba-raba gini kan, sehingga teraba datar, tonjol, datar, nonjol ini datar, nonjol, datar lagi. Ya, seperti ini loh. Tanganmu aja. Kalau saya meraba darah sini ini kan banyak teraba seperti ini, permukaan grill banyak tendel toh. Nah seperti itu. Kan di zoom. Ya, ada di sini ada nih banyak tendel toh. Seperti itu rasanya. Itu adalah ayo rumah yang mana aja terus omong dhewe adalah ligamen sternoclavicula. Oh. Ya, anterior karena ada dua, anterior posterior nggak bisa teraba di talinya sana. Kemudian, yo kalau ini ganggu ini, Wis kalung ya. kita perjuangin aja Wis gantengnya. buat jari ya telunjuk dan tengah membentuk huruf Victory V. Satu taruh di bawahnya tonjolan, satu di atas tonjolan tadi. Kita terus ke arah lateral terus. Ini kita bisa meraba seluruh batang dari clavicula hingga berakhir di bagian lateral, ya di sisi ujung lateral dari pundak kita. Ini ada tonjolan gede lagi. Tonjolan ini adalah kaput lateral clavicula. Sehingga dari kaput medial ke lateral itu seluruh batang clavicula bisa kita raba seperti es terbalik. Oke. Dari tonjolan lateral ini kalau saya tekan pelan-pelan ini ada cekungannya. Itu adalah celah sendi acromioclavicula. Terus geser aja ke lateral, berarti Anda sudah bisa meraba ini namanya acromion. Oke, balikkan jarimu di kaput lateral. Paskan juga segini kan. Seperti ini. Apa di sini? Ya, megangnya. Dorong aja ke arah depan bawah, seret. Ini langsung saya mengenai tonjolan lagi di belah sini. Ini adalah prosesus coracoides. Pro kameramen. Oke. Nah, dengan megang gini udah pas sebenarnya. Ini udah kenal langsung prosesus coracoides. Kemudian itulah bagian-bagian tulang, bagian leher dan dada atas sudah bisa teraba semua. Sekarang mulai dari proses coracoides tadi. Kalau Anda tarik ke arah ujung acromion ini, ya, ini ada raba gini, ini ada lembaran tebel.
lembaran tebal menghubungkan ini adalah ligamen coracoacromialis yang akan membentuk bangunan namanya fornix humerus yang akan bersendi dengan suprahumerale itu. Gokil, jago gini bro. Nah, dari ligamen ini, ligamen coracoacromialis, turunkan lagi ke bawah. Ini ada lagi ini, agak dalam. Ini lebar. Nah, yang saya tekan ini celah sendi. Ya. Di situ kita raba adalah ligamen coracohumerale. Dia lebar sebenarnya ini ada 3 bundel. Bundel. Middle dan superior. Superior. Itu satu-satunya ligamen yang menguatkan artikulasio glenohumeral. Dari ligamen coracohumerale tadi ini terus ke distalnya ini kita bisa raba 2 tendo ini. Yang lateral itu tendo bicep caput brevis, yang medial tendo coracobrachialis. Akan lebih jelas nanti kan begini mas, satunya tangan ditaruh di sini, memberi tahanan, kamu nekuk ya sebentar, iya tekuk. Kalau dia kontrasi, ini teraba banget 2 bundel tendo ini, ya, karena otot kan kontrasi isometrik, sehingga teraba banget. Kendor, Anda lihat jari saya, yuk berdorong keluar toh, ya. Karena ototnya menegak. Kendor lagi, gitu. Oke. Terus masih melekat di proses sacroiliac di bagian atas ini, di sini ini, pas hampir di belokannya clavikula ya. Ini kalau kita raba ini ada yang lebar ini, jaringan tebal lebar. Ini adalah ligamen trapezoid, ya, trapezoidea. Bentuknya memang kayak trapezoid, maka namanya ligamen trapezoid, dia melebar. Terus di distalnya ini ada tendo lagi. Ini adalah apa itu teres pectoralis minor. Nah, kalau gede semar pectoralis mayor, minor itu tutup mayor, sehingga yang nongol hanya bagian atas ini saja. Kalau tendonya mayor tuh di sini ini, tekan ke bawah. Nah ini. Oh itu. Ini tendonya mayor. Oh begitu Terus di guys. atasnya ini kalau kita raba ada 2 ini. Mayor yang tidak begitu tampak ini adalah yang minor sama. Dan ada yang nempel di coracoideus, ada yang nempel di bagian dalam dari humeri. Terus ini pas di tikungannya ini juga, tikungan dari clavikula ini, bawahnya ini kalau saya tekan-tekan ini juga ada yang keras ini. Wow. Kenyal keras. Ini juga ligamen, yakni ligamen trochoidea. Ini trochoid, ini adalah trapezoid. Dua ligamen ini kan sangat berperan untuk menstabilkan clavikula pada acromion. Selanjutnya sisi lateral dari leher. Iya. Anda dorong tangan saya pakai dagu ke arah sana, Mas. Kuat. Iya, ini ada menegang ini. Ini adalah otot sternocleidomastoideus. Yang panjang ini menuju ke sternum, namanya pars sternalis. Di sini kalau saya raba langsung mengencang tendonya. Stop dulu. Tendonya ini sebagian besar nempel di sternum, sebagian kecil nempel di kapsul sendi sternoclavikula, dan sebagian kecilnya lagi nempel di clavikula, sehingga juga otot ini ikut membantu menstabilkan sternoclavikula. Lagi Mas. Kemudian ini ada percabangannya yang di sini yang menuju ke clavikula ini. Bawah ini adalah sternocleidomastoideus pars clavicula. Kemudian bentar ya.
Sternocleido inilah yang membatasi regio leher bagian lateral atau regio collateralalis. Lateral. Terus batas bawah belakangnya, kamu begini dua-duanya, kencangkan ke belakang, ya kencang. Maka ini namanya manuver dintrasik. Kita bisa palpasi ini. Ini otot upper trapezius. Ini semua teraba. Otot inilah yang membatasi regio collateral bagian belakang. Nah, dengan ada dua batas otot di tengah-tengah ini juga terisi oleh otot. Otot-otot ini kebetulan selain fungsinya gerakin leher, dia juga fungsi menstabilkan leher untuk tegak. Konsekuensinya otot ini tegang terus, sehingga khusus leher ini sebenarnya nggak usah kontraksi pun teraba. Di sini di belakang dari sternocleidomastoideus pars clavicula ada 3 otot kecil di sini ini. Ini langsung teraba sebenarnya. Namanya otot scalenei Scaneus. atau scalenus. Ya. Scalenus anterior, middle, dan posterior. Coba dorong tangan saya mas ke kepala. Dengan begini dia lebih kenceng menegang. Ada 3 stop. Nah, ada 3 bundel seperti ini. Ya, berarti ada 2 celah. Oke. Celah ini namanya scaleniospor. Spor. Yang belakang yang dibentuk oleh calcaneus posterior dan scalenius posterior dan scalenius middle itu namanya scaleniospor posterior. Yang antara middle dan dan anterior itu scaleniospor anterior. Scaleniospor posterior itu akan dilewati oleh arteria subclavia. Ada raba dan denyut, pas berarti. Berarti kalau Anda raba denyut itu ketemu arteria subclavia, berarti disitulah letak calcaneospor posterior. Selain arteria subclavia, dia juga akan dilewati oleh fasciculi plexus brachialis, percabangan dari plexus brachialis, berarti dia saraf. Ini ada sudah teraba. Kalau saya tekan seperti ini rasanya gimana mas? Sakitnya apa? Kayak kesetrum gitu, gereng gitu. Ini dia tak. Kalau saraf itu cirinya gampang, ditekan dia rasanya kayak kesetrum, gitu ya. Seperti Anda sering gedaduk sininya itu loh, kebentur gereng lah. Saraf. Saraf blend. Ini berarti saraf apa? Radialis pulmonaris. Pulmonaris. Sisi medial. Tapi nggak apa-apa lah, hanya kebentur gitu nggak putus. Saraf itu kan kuat banget. Terus dari arteri ini geser ke depan nanti masih ada ini. Nah, ini kayak ada kawat di situ. Ini adalah vena subclavia, nggak ada denyut, nggak ada gerengnya, karena vena kan tidak ada denyutnya. Maka nomor 1 nyari arteri dulu. Teraba beneran sampai arteri ini. Ini Anda lihat kalau Anda dekat ini naik turun teraba harus saya tekan. Sini berapa? Dekat posisi. Kita tekan di sini. Klip. Kan kulitnya gitu. Nggak terlihat ya, kecil masalahnya. Ya sudah. Di belakang scalenei posterior ini tanpa kontraksi pun kita sudah bisa memegang otot besar ini. Sekarang coba dorong tangan saya lagi mas. Kuat. Ini semakin mengencang. Otot ini yang di sini ini adalah otot levator scapula yang fungsinya dia ngangkat scapula. Nah, coba diangkat ini, kuat. Ini langsung terpisah, dia menegang. Oke.
levator, scapula. Maka Anda harus ngapalin fungsi otot. Terus di belakangnya ini dorong tangan saya masuk ke belakang kuat. Nah, ini ada rangkaian otot yang begini posisinya miring seolah menuju telinga. Ini adalah otot splenius capitis. Itulah otot-otot yang bisa kita palpasi di regio coli lateralis. Mudah ototnya. Terus, Mas, gini, kuat. Nah, yang kuat ditahan dulu nanti. Yuk, Anda lihat ini menegang semua ini kanan kiri menegang ulang lagi. Yuk, nah menegang loh. Banyak banget itu. Dari sini ada semua. Itu adalah otot kulit. Umumnya otot itu di bawah kulit. Otot ini malah di dalam kulit itu sendiri. Otot ini namanya omohoideus. Otot omohoideus. Lagi dia. Jadi ototnya di kulit. Nah, maka kulit leher itu relatif kuat. Anda bisa lihat pada binatang sapi misalnya, kambing, dia dikasih tali pun dia nggak luka karena ada otot kuat namanya omohoideus ini. Di manusia dan binatang secara anatomi kan mirip banget. Itu ya. Oke, selesai sudah yang bisa dipalpasi. Kita mulai tak gambar ya. Hitam.